Anda kembali di News Update Portalika News. Pemirsa, kita akan membahas momen penting dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok. Pada Sabtu 24 Mei 2025, Jakarta menjadi saksi gelaran Indonesia-China Business Reception 2025, sebuah acara yang memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi antara kedua negara. Acara ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang. Apa saja yang terjadi dalam acara ini dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Mari kita simak laporan lengkapnya. Acara Indonesia-China Business Reception 2025 berlangsung megah di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat. Suasana diawali dengan penampilan tarian tradisional Indonesia yang memukau, diiringi lagu Indonesia Padamu Negeri, mencerminkan kebanggaan budaya Indonesia di panggung internasional. Presiden Prabowo Subianto tiba pada pukul 19.18 waktu Indonesia Barat, mengenakan setelan jas hitam, didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tak lama setelah itu, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang tiba, disambut hangat oleh Presiden Prabowo dengan jabat tangan erat, menandakan hubungan diplomatik yang semakin mesra antar kedua negara. Sebelum acara puncak, Presiden Prabowo menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN. MOU ini bertujuan untuk memperdalam kerjasama strategis di bidang perdagangan dan investasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani, menyebutkan bahwa acara ini dihadiri oleh sekitar 100 pengusaha dari Tiongkok dan 100 pengusaha dari Indonesia yang sama-sama menjajaki peluang bisnis baru. Usai penandatanganan, kedua pemimpin mengunjungi pameran hasil kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok, menampilkan berbagai proyek investasi di sektor industri, energi, dan teknologi. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok bukanlah hal baru, melainkan telah terjalin selama berabad-abad melalui perdagangan dan pertukaran budaya. Ia menyampaikan penghargaan atas kunjungan resmi Perdana Menteri Li Qiang yang menurutnya mencerminkan komitmen kuat untuk mempererat kolaborasi. Prabowo menekankan pentingnya kerjasama sebagai kunci menuju perdamaian dan kemakmuran dengan mengutip pepatah Tiongkok, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus menyediakan iklim investasi yang kondusif bagi para pengusaha Tiongkok dengan harapan dapat meningkatkan investasi hingga miliaran dolar di masa depan. Malam ini kita tidak hanya menyambut kehadiran Perdana Menteri Lee di Indonesia dan merayakan capaian bersama kita, tetapi kita menyambut kerjasama ini sebagai langkah menghadapi masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang akan membawa berkah dan perdamaian di kawasan kita bersama. Melangkah dengan saling pengertian, saling percaya, saling mendukung. Saya yakin Indonesia dan Tiongkok akan menjadi tonggak stabilitas dan kemakmuran Asia. Terima kasih. Sementara itu, Perdana Menteri Li Qiang dalam sambutannya menyoroti pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat di tengah tantangan global. Ia menyatakan bahwa Tiongkok siap berbagi peluang pertumbuhan dengan Indonesia, khususnya melalui investasi di sektor infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi digital. Li Qiang juga menyebutkan bahwa tahun 2025 menandai 75 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara yang telah menghasilkan kerjasama praktis dengan hasil nyata. Ia optimistis bahwa forum ini akan menghasilkan kesepakatan baru yang saling menguntungkan. 同时我们也有序扩大海外投资，将在数字经济、绿色经济、先进制造等领域与各国加强合作，共同提升产业链、供应链的水平和效益。 Acara ini bukan hanya seremonial, tetapi juga memiliki dampak strategis. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, forum ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan investasi baru yang signifikan, memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi utama di Asia Tenggara. Ketua Kadin Indonesia, Anindya Bakri, menambahkan bahwa kerjasama ini akan mendorong hilirisasi industri dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
Namun tantangan tetap ada. Sejumlah ekonom memperingatkan bahwa meredanya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok dapat mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia, terutama di sektor tekstil dan alas kaki. Oleh karena itu, Indonesia perlu lebih agresif dalam menarik investasi dan memperluas pasar ekspor. Indonesia-China Business Reception 2025 telah menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan kehadiran para pemimpin negara dan ratusan pengusaha, acara ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan ekonomi yang telah terjalin lama. Di tengah dinamika global, Indonesia dan Tiongkok menunjukkan bahwa kolaborasi adalah jalan menuju kemakmuran bersama. Kita nantikan langkah konkret berikutnya dari kerjasama ini. Tetap pantau dan ikuti channel @portalika_news untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.